Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aditya Ramadan. Dan di video kali ini aku mau share lagi ya pengalaman kemarin waktu hari Sabtu ngajak teman-teman di sana di kajian sore sejuk untuk menulis ya. Aku di sana kembali memfasilitasi para peserta yang hadir untuk journaling, untuk nulis ya, untuk ngulik lagi diri mereka dengan tema-tema yang berbeda. Nah, kemarin temanya itu tentang being single ya, being single. Nah, Akang Teteh sih? Teman-teman di sini ada yang punya pengalaman menarik nggak tentang being single ya? Kalau punya boleh cerita di kolom komentar. Nah, kenapa kemudian being single yang menjadi tema ya pada kajian kemarin? Karena kan pertemuan sebelumnya itu ngomongin tentang melepaskan ya, teman-teman, belajar melepaskan. Nah, biasanya kalau kata Kang Zen, setelah melepaskan itu kita biasanya merasa kehilangan, merasa sendirian. Kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Ketika kita melepaskan sesuatu, misalnya kita sebutkan orang ya, seseorang gitu. Kita berpisah dengan seseorang, lalu kemudian kita berusaha untuk melepaskan seseorang, kita tuh sering merasa kehilangan gitu. Nah, sebenarnya kehilangan itu bukan kehilangan orang lain ya, tetapi kita kehilangan diri kita yang kita titipkan di orang tersebut gitu. Kalau bahasa ilmiahnya itu ada namanya transaktif memori ya. Jadi kita menitipkan, ada hal-hal yang kita titipkan ke orang lain ketika kita menjalin sebuah relasi yang dekat misalnya. Nah, ketika orang itu pergi ya, nggak ada lagi bareng kita. Nah, ada bagian dari kita juga yang kemudian pergi ikut bersama mereka gitu. Nah, dan ketika belajar untuk melepaskan ya otomatis tadi kita mencoba untuk menghilangkan atau menetralisir kembali, mempurifikasi lagi ya diri kita supaya menjadi utuh lagi. Kenapa? Karena ketika kita sendirian, seringkali kita itu merasa tidak nyaman dengan kesendirian itu. Merasa bahwa sendiri itu adalah state atau keadaan yang nggak baik-baik aja. Ya. Kalau di kajian kemarin itu dibilang bahwa sendirian itu atau single itu sering dijadikan sebagai sebuah stigma ya. Yang mana stigma itu artinya ya orang nggak mau sendirian gitu. Orang nggak mau menjadi seorang diri. Karena ya dianggapnya sendirian itu hal yang menakutkan, mungkin ya hal yang secara sosial mungkin dianggap apa ya, dianggap tabu juga enggak, cuman sebagai status yang enggak banget lah gitu. Makanya kenapa sering ada yang mengolok-olok lah kesendirian gitu. Nah, padahal single itu bukan keadaan yang buruk gitu. Karena sendiri itu adalah sebuah fase yang justru bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi diri lagi lebih dalam ya, mengeksplorasi diri lagi supaya kita bisa lebih bertumbuh. Makanya sendirian itu atau keadaan sendiri itu perlu kita maknai dengan baik. Perlu kita coba untuk resapi dengan baik. Perlu kita lebih refleksikan lagi supaya kemudian kesendirian ini bukan menjadi hal yang menakutkan ya. Dan kita nyari-nyari distraksi, nyari-nyari orang lain gitu untuk membuat diri kita utuh. Padahal ya kita harus bisa utuh dulu diri sendirinya sebelum kemudian kita membersamai atau mendampingi orang lain. Untuk lengkapnya nanti mungkin boleh teman-teman simak aja di Instagramnya Sore Sejuk ya, tentang prinsip-prinsip dasarnya dan penjelasan-penjelasan lebih lengkapnya. Karena di sini aku cuma pengen sharing aja soal promptnya ya, atau pemantik menulisnya. Yang bisa teman-teman simak langsung sekarang. Ngomongin tentang being single Akang Teteh semua. Tapi sebelum ngomongin being single, aku kenalan dulu ya, barangkali ada Akang Teteh yang belum kenal. Sekali lagi aku kenalan, nama aku Adit. Alhamdulillah sekarang di Sintesa, ya tuh kan ngomongin identitas lagi di Sintesa. Balik lagi ya, mengenalkan diri, identitas diri yang dikaitkan dengan kelompok. Ya, fokus aku, Akang Teteh sekarang itu bisa dilihat di depan. Kerennya mah ya, helping you put language to what you feel, think and struggle to explain gitu. Jadi aku itu senang Akang Teteh untuk apa ya, nama-namain sesuatu gitu, nama-namain sesuatu, ngebantu orang untuk kemudian apa sih yang kamu rasain ya, apa sih yang kamu pikirin tuh, oh ini gitu. Nah, salah satunya selain lewat konseling itu lewat menulis.
Terus kenapa sih kita itu harus menulis ya? Karena kalau kaitannya tadi sama being single dan ajakannya dari Kang Zain tadi adalah untuk ngobrol ya, ngobrol dengan diri sendiri, mengenali diri sendiri, nulis, Akang Teteh itu ngebantu kita untuk berdialog dengan diri gitu. Karena ketika kita menulis kan hanya ada aku ya, pikiranku, perasaanku, dan juga selembar kertas yang kita tulis gitu. Nggak ada intersepsi di sana, nggak ada gangguan di sana. Jadi ketika kita menulis, kita dipaksa ya untuk jujur, kita dipaksa untuk berdialog dengan diri, kita dipaksa untuk ngegali lagi apa sih sebenarnya yang sedang kita pikirkan dan juga rasakan. Nah, kalau begitu kita langsung aja ya, Akang Teteh, untuk mulai. Ini udah yang waktu itu. Nah, boleh Akang Teteh disiapkan ya alat tulisnya. Oke, kalau sudah, pertama ya teman-teman semua, Akang Teteh luruskan dulu niatnya. Luruskan dulu niatnya di hari ini kita mau nulis untuk lebih kenal sama diri sendiri. Kita mau lebih menggali lagi apa yang ada di dalam diri kita supaya kita lebih dekat ya, supaya kita lebih tahu gitu. Siapa sih si aku ini? Gitu. Lalu kemudian cari posisi yang nyaman ya. Kalau yang masih berdempetan mungkin boleh cari bagian yang lebih lega ya, yang lebih luas supaya lebih enaken gitu. Lalu kemudian hilangkan ekspektasi ya Kang Teteh. Maksudnya hilangkan ekspektasi adalah ketika kita menulis mungkin kita punya bayangan gitu ya, bayangan bahwa aku harus begini, aku harus begitu. Nah, jangan sampai bayangan harus begini dan bayangan harus begitunya itu malah menghalangi gitu dari aliran pikiran, aliran perasaan yang pengen dikeluarkan. Jadi enjoy aja, slow aja ya, keluarin aja. Lalu kemudian ya kita mulai dengan bismillah. Lalu tuliskan semua lintasan pikiran yang muncul, jangan di stop, jangan ditahan. Kalau misalnya lagi nulis juga tiba-tiba kepikiran cicilan itu nggak apa-apa. Aduh, aku tiba-tiba kepikiran cicilan ini, tulisin aja nggak apa-apa. Jangan di stop, jangan ditahan. Lalu jangan menghapus atau mengoreksi tulisan juga. Nggak apa-apa kalau ada misalnya tulisan yang, aduh kayaknya aku harusnya nggak ngomongin ini. Nah itu nggak apa-apa, lanjutin aja. Lalu yang terakhir, terus menulis hingga waktu selesai. Usahakan jangan berhenti ya, usahakan jangan di stop. Siap Kang Teteh ya? Kita mulai kalau begitu. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Coba Akang Teteh refleksikan kembali ke dalam diri ya. Dan cari tahu nih, kapan terakhir kali ya Akang Teteh merasa sendirian? Nggak ada teman, ya nggak ada pasangan, nggak ada distraksi, nggak ada kesibukan apapun, gitu. Di momen tersebut, apa yang Akang Teteh pikirkan dan rasakan? Coba bayangin situasinya, momennya seperti apa, lagi ada di mana, ya. Lalu kemudian gali apa yang dipikirkan dan dirasakan. Yuk kita coba mulai menulis 5 menit dari sekarang. Pertanyaan yang berikutnya, ini akan beranak nanti pertanyaannya ya. Pertanyaan kedua, bayangkan ya Akang Teteh lagi masuk ke dalam sebuah ruangan yang kosong. Bayangin aja, ada sebuah ruangan, ya entah itu rumah, bangunan, masjid, apapun itu, bayangin ya kosong di sana. Akang Teteh masuk ke dalam. Lalu di sana ada sebuah cermin. Terus Akang Teteh melihat diri Akang Teteh sendiri ya di cermin itu, di pantulan itu. Sedang sendirian. Coba ceritakan bagaimana sih keadaannya ya. Ceritakan gimana kondisinya. Dia tuh lagi ngapain gitu ya. Bagaimana Akang Teteh itu kalau melihat diri sendiri di dalam cermin, kira-kira apa yang dilihat gitu. Kebayang ya? Baik. Kalau begitu kita mulai menulis kembali 5 menit dari sekarang. Kita lanjut ya. Kita masuk ke pertanyaan yang ke-2B. Oke. Tadi kan Akang Teteh sudah mulai ini ya, mencoba membayangkan ketika melihat diri Akang Teteh sendiri di dalam cermin itu seperti apa.
Sekarang bayangkan kalau Akang Teteh bisa masuk ya ke dalam cermin tersebut, menghampiri diri Akang Teteh sendiri gitu ya, ketemu, merangkul dan mengajaknya berbicara. Apa yang mau disampaikan? Siap? Kita mulai 5 menit dari sekarang. Baik, boleh diselesaikan tulisannya Akang Teteh. Dan kita akan maju ke pertanyaan terakhir. Baik. Meski Akang Teteh merasa seorang diri, ya Allah tidak pernah pergi dan meninggalkan Akang Teteh. Dia selalu ada dan membersamai ketika Akang Teteh senang, ya, sedih, maupun kehilangan arah. Nah, di kondisi sendiri ini, being single ini, apa yang ingin Akang Teteh sampaikan kepada yang maha mendengar? Yuk, curhat sama Allah sekarang. Kita mulai 3 menit dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Alhamdulillah. Baik. Ya Akang Teteh, boleh diletakkan ya alat tulisnya. Jadi lewat sesi menulis tadi aku pengen ngajak Akang Teteh untuk merefleksikan kembali ya tentang sendiri atau kesendirian gitu. Barangkali seperti apa yang Kang Zen sampaikan tadi, Akang Teteh masih menganggap state seorang diri, being single itu sebagai stigma yang negatif, bahwa aku yang seorang diri ini adalah tidak berharga mungkin, atau tidak layak mungkin ya. Padahal tadi being single adalah sebuah fase yang kemudian menjadi kesempatan untuk Akang Teteh semua bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, itu tadi ya teman-teman, semoga membantu supaya teman-teman bisa merasa lebih baik lagi, bisa merefleksikan diri lagi tentang kesendiriannya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Aku Aditya Ramadan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.